Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Yuli Aswan, NPM C0C0246, Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Bengkulu. Di sini, saya akan menjelaskan penjelasan tentang akuntansi perusahaan dagang. Ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasional. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan kepada pelanggan. Contoh, perusahaan jasa fotokopi. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contoh, perusahaan dagang membeli barang di grosir dan menjualnya langsung tanpa mengubah bentuknya. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi, dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Contoh, perusahaan pabrik tempe, yang dibelikan kacang kedelai, dan yang dijualnya yaitu tempe. Dari segi pendapatan, perusahaan jasa pendapatannya itu pendapatan jasa atau service revenue, sedangkan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu sama, yaitu penjualan atau sales revenue. Dari segi persediaannya, perusahaan jasa persediaan barang habis atau perlengkapan yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Yang kedua, perusahaan dagang. Selain perlengkapan, ia juga menyediakan barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut telah terjual. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Ia juga mempunyai 3 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua, persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga, persediaan barang jadi, yang berupa barang yang sudah selesai melalui tahap proses produksi dan siap untuk dijual. Adapun dari segi beban-bebannya, perusahaan jasa. Beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi. Kalau untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu sama, beban pokok penjualan atau HPP dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Aktivitas operasional perusahaan jasa dan dagang. Perusahaan jasa dimulai dari perusahaan itu harus memiliki uang sebagai modal. Kemudian, dari uang yang ia miliki ini, baru bisa memberikan layanan jasa jika layanan jasa itu sudah diselesaikan, baru bisa diakui sebagai pendapatan jasa. Meskipun belum diterima uangnya, maka itu akan dicatat sebagai piutang. Nah, piutang yang kita miliki ini baru kita tagih, maka kita dapat berupa cash lagi. Berikutnya, perusahaan dagang. Dimulai dari perusahaan itu harus memiliki uang, sama dengan perusahaan jasa tadi, sebagai modal. Kemudian uang ini akan dibelikan barang dagangan. Kemudian barang dagangan itu akan menjadi persediaan. Kemudian persediaan barang dagangan itu akan dijual. Nah, ketika penjualan dilakukan secara kredit, maka muncul sebagai piutang. Tetapi jika secara cash, maka akan langsung dapat cash. Perusahaan manufaktur diawali juga dengan cash, lalu dibelikan dalam bentuk bahan baku. Kemudian akan muncul persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku ini masuk ke dalam proses produksi dengan melibatkan tenaga kerja langsung atau karyawan. Kemudian ada biaya-biaya yang harus dibayarkan. Setelah selesai proses produksi, maka menghasilkan barang jadi. Barang jadi ini kemudian akan dijual. Jika secara kredit, maka akan dicatat sebagai piutang. Nah, piutang ini baru yang nantinya akan kita tagih. Selain dari aktivitasnya, yang membedakan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, yaitu perhitungan dan penyajian laba ruginya. Yang pertama, perusahaan jasa, atau single step, yang artinya pendapatan yang diperoleh langsung atau dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Yang kedua, perusahaan dagang dan manufaktur. Perusahaan menyajikan penjualan dikurang HPP untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian, laba kotor kurang semua beban operasi untuk mendapatkan laba atau rugi bersih. Perhitungan laba pada perusahaan dagang dan manufaktur. HPP ialah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan siap dijual. Istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan atau cash flow. Yang pertama, persediaan barang dagangan awal atau beginning inventories adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua, pembelian atau purchase adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Pembelian bersih sama dengan pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian
dikurang retur pembelian, dan dikurang diskon pembelian. Yang ketiga, barang tersedia untuk dijual, yaitu dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Adapun yang selanjutnya, HPP atau harga pokok penjualan, yaitu unit yang terjual dikali harga perolehan per unit. Yang kelima, persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories, yaitu unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit. Yang keenam, penjualan adalah pendapatan dari hasil penjualan dengan menghitung unit yang terjual dikali harga jual per unit. Sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang biasa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Untuk sistem perpetual, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal kita membeli terus mengembalikan barang atau retur pembelian, melunasi utang, retur penjualan, dan lain-lain, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Jika kita menggunakan sistem catatan periodik, walaupun transaksi itu berhubungan dengan barang dagangan, tapi kalau kita menggunakan sistem periodik, maka transaksi yang hubungannya dengan barang dagangan tersebut tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan barang dagangan, atau kita tidak menggunakan akun persediaan barang dagangan untuk mencatat transaksi tersebut. Perbedaan yang selanjutnya, di sistem perpetual, perusahaan menggunakan kartu persediaan. Nah, kartu persediaan ini akan digunakan sebagai buku pembantu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan barang dagangan tersebut dan dapat diketahui setiap saat. Kalau kita menggunakan sistem periodik, dia tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui ketika perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Hasil perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode. Yang selanjutnya nilai persediaan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Perbedaan selanjutnya, kalau di sistem perpetual, HPP akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan, sehingga HPP dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan ini. Kalau menggunakan sistem periodik, HPP baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. Nah, HPP ini dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurang nilai persediaan barang dagangan akhir. Perbedaan selanjutnya, di sistem perpetual, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib untuk dilakukan, karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun, jika perusahaan tetap melakukannya, maka diperbolehkan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jika terjadi perbedaan nilai persediaan antara kartu persediaan dengan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik. Kalau menggunakan sistem periodik, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir periode. Perbedaan selanjutnya, di sistem perpetual, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan akan dibuat jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik, dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu yang pertama persediaan barang dagangan atau inventory, dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Kalau di sistem periodik, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun juga, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan HPP atau cost of goods sold. Jurnal yang dibuat ketika perusahaan menghapus nilai persediaan awal adalah cost of goods sold di debit, inventory di kredit. Kalau jurnal yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir adalah inventory-nya di debit, HPP-nya di kredit. Selanjutnya ialah perbandingan pencatatan transaksi terkait persediaan barang dagangan antara sistem pencatatan perpetual dan sistem periodik. Yang pertama, ketika terjadi transaksi pembelian barang dagangan secara tunai, kalau kita menggunakan sistem pencatatan perpetual, jurnal yang akan kita buat adalah debitnya inventory, kreditnya adalah cash. Tetapi kalau kita menggunakan sistem pencatatan periodik, maka yang didebitkan ialah akun pembelian, dan di kreditnya ialah cash. Kalau pembelian barang dagangan secara kredit, maka akun yang di kreditnya ialah akun payable atau hutang dagang. Yang kedua, dalam transaksi pembelian barang dagangan, sering terdapat adanya biaya angkut.
Ada dua jenis kesepakatan, yaitu yang pertama FOB Shipping Point dan yang kedua FOB Destination Point. Jurnal yang dibuat perusahaan ketika membeli barang dagangan dan membayar biaya angkut pembelian. Kalau di sistem pencatatan perpetual, kita akan mendebit akun inventory sebesar biaya angkut yang kita bayarkan. Kemudian kreditnya cash, karena kita melakukan pembayaran. Tapi kalau kita menggunakan sistem periodik, maka kita akan mendebitkan akun freight-in atau biaya angkut pembelian. Kemudian kreditnya sama, yaitu cash. Yang ketiga, return pembelian dan pengurangan harga. Jika sebelumnya pembelian dilakukan secara tunai, maka di sistem pencatatan perpetual yang didebitkan adalah cash, dan yang dikreditnya adalah inventory. Nah, kalau di sistem periodik, di debitnya sama, yaitu cash, tetapi di kreditnya ialah purchase return and allowance, atau return pembelian dan pengurangan harga. Jika sebelumnya pembelian dilakukan secara kredit, maka yang didebitkan bukan cash, tapi account payable, kita berkurang. Yang keempat, perusahaan melunasi hutang atas pembelian barang dagangan pada periode diskon. Ketika membeli barang secara kredit, maka di faktor tertera syarat pembayaran, misal 2/10, N/30. Maksudnya, jika melakukan pembayaran selama 10 hari, maka ada potongan 2% dan jangka waktunya 30 hari. Untuk di sistem perpetual, jurnalnya ialah mendebitkan akun-akun payable, yang artinya akun hutang dagang kita berkurang, kemudian kita akan mencatat diskon yang kita peroleh dengan mencatatnya pada akun inventory. Di kredit, kemudian cash yang kita bayarkan ditulis di kredit. Untuk di sistem periodik, yang berbeda adalah pengakuan diskon yang kita peroleh. Kalau di perpetual inventory, sedangkan di periodik adalah mengkreditkan akun purchase diskon. Yang kelima, penjualan barang dagangan secara tunai. Kalau menggunakan sistem perpetual, ada dua jurnal. Yang pertama adalah mencatat sebesar penjualan, yang kedua mencatat HPP di sistem perpetual kita akan mendebitkan akun cash dan mengkreditkan penjualan. Untuk mencatat HPP, kita akan mendebitkan HPP dan mengkreditkan inventory. Kalau di sistem periodik, maka yang dibuat hanya jurnal pencatatan penjualan, yaitu cash pada penjualan. Adapun penjualan secara kredit yang berbeda adalah akun yang pada posisi debit untuk jurnal pencatatan penjualan, yakni mendebitkan akun receivable. Yang keenam, jurnal yang dibuat ketika kesepakatannya FOB Destination Point. Jurnal yang dibuat oleh penjualan di perpetual dan periodik sama dengan mendebitkan biaya angkut penjualan dan mengkreditkan cash. Yang ketujuh, return penjualan. Jika sebelumnya penjualan dilakukan secara tunai, untuk di sistem perpetual dibagi jadi dua jurnal, yaitu sales return and allowance pada cash dan inventory pada cost of goods sold. Untuk sistem periodik, jurnalnya cuma satu, yaitu sales return and allowance pada cash. Jika sebelumnya penjualan dilakukan secara kredit, maka yang berubah pada kreditnya yaitu account receivables. Yang kedelapan, perusahaan menerima uang atas pelunasan piutang pada periode diskon. Untuk di perpetual dan periodik sama, yaitu mendebitkan cash dan sales diskon, dan mengkreditkan account receivables. Untuk selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Yang pertama, di perusahaan jasa, jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode untuk menunjukkan nilai yang sebenarnya. Yang kedua, untuk di perusahaan dagang, jurnal penyesuaian melibatkan dua akun, yaitu inventory dan cost of goods sold. Jika menggunakan sistem perpetual, maka penyesuaian terhadap akun persediaan melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan kartu persediaan. Kalau menggunakan sistem periodik, jurnal penyesuaian dibuat untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Laporan keuangan pada perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi. Jika pada sistem pencatatan perpetual, maka nilai cost of goods sold langsung diperoleh dengan melihat di kartu persediaan. Namun, jika sistem periodik harus menghitung HPP terlebih dahulu untuk periode tersebut. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir ialah jurnal penutup. Sama halnya dengan perusahaan jasa. Ditutup itu ada 4 akun. Menutup akun pendapatan, akun beban, akun income summary, dan akun dividen. Itu pun kalau ada dividennya. Baiklah, itu saja pembahasan tentang akuntansi perusahaan dagang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.